Seorang pria menggambar kode QR berbentuk lingkaran dengan tangan, lalu mengarahkan kode QR itu ke kamera di ruang tahanan. Sebuah adegan ajaib pun terjadi. Semua perangkat elektronik diriset, dan hasil dari riset tersebut adalah seluruh manusia di bumi roboh satu persatu, dan jatuh ke dalam kondisi tak sadarkan diri. Ini adalah Amerika Serikat tahun 2034. Lao Bai datang ke toko mengambil sebotol alkohol dan bersiap mengambilnya gratis. Tak disangka pemilik toko telah meningkatkan sistem pintu. Lao Bai bukan saja gagal mendobrak pintu, botol alkohol itu malah jatuh dan pecah di lantai. Saat polisi tiba, Lao Bai sudah patuh bersandar di depan etalase kaca. Polisi terlebih dahulu memindai data wajah Lao Bai, dan menemukan bahwa Lao Bai tidak memiliki catatan kriminal. Namun demi kehati-hatian mereka tetap mengambil sampel DNA Lao Bai. Saat itu mereka menemukan sesuatu yang besar. Kasus besar, cocok, kejahatan berat tingkat 1, tangkap, sial. Ini ternyata adalah peringatan oranye tingkat tertinggi. Polisi segera menangkap Lao Bai. Berdasarkan kunci yang ditemukan di tubuh Lao Bai, mereka berhasil tiba di rumah Lao Bai. Mereka mendapati tempat ini seperti kuburan komputer. Berbagai perangkat keras terkait komputer menumpuk di mana-mana. Di atas meja juga berserakan beberapa lukisan milik Lao Bai. Namun lukisan-lukisan tersebut terlihat sangat mirip dengan susunan papan sirkuit. Pencarian pun dilanjutkan. Keduanya menemukan sebuah pintu yang terkunci. Saat polisi pria mendobrak pintu tersebut, mereka melihat sebuah pemandangan yang sangat mengejutkan secara visual. Komputer di depan mereka tampak seperti adegan film fiksi ilmiah. Layar di tengah entah mengapa masih tertutup kain putih. Pada saat itu polisi wanita mendengar suara kecil. Apakah kamu mendengarnya? Ya. Mengenai interogasi Lao Bai, kasus itu ditangani oleh Xiao Shuai dan Hei Mei. Aku ingin menunjukkan sesuatu padamu. Kamu mengenali koper ini kan? Ya. Lalu kamu tahu apa seharusnya ada di dalamnya? Sesosok mayat tanpa identitas yang tidak bisa dikenali polisi. Xiao Shuai menanyai Lao Bai mengapa ia membunuh. Lao Bai tidak menjawab, malah bertanya apakah ini penjara dengan tingkat keamanan tertinggi. Katanya komputer pusat di sini juga yang paling kuat, terhubung dengan jaringan keamanan nasional. Xiao Shuai malas berputar-putar dengan Lao Bai. Ia langsung mengatakan dirinya adalah evaluator psikologis. Perilaku Lao Bai sekarang menentukan lamanya hukuman penjara. Namun Lao Bai sama sekali tidak peduli. Ia mengatakan ingin menceritakan sebuah kisah kepada Xiao Shuai. Setelah cerita itu selesai, mereka boleh menjatuhkan hukuman berapapun. Saat muda Lao Bai adalah seorang pengulas game. Ia memiliki kecintaan luar biasa terhadap game. Bos memberinya sebuah, tidak, sekarang seharusnya masih Xiao Bai sebuah tugas. Jika ulasan Xiao Bai ditulis dengan baik, maka uang dan masa depan akan sangat menjanjikan. Duduk di dalam mobil tangan Xiao Bai sampai gemetar karena gembira. Ia segera mendatangi produsen untuk memahami game tersebut. Setelah penanggung jawab menjelaskan prinsip game itu, ia memperlihatkan game tersebut kepada Xiao Bai. Yang ada di depan matamu adalah makhluk pertama dalam sejarah yang sepenuhnya digital. Dengan struktur fisiologis kehidupan. Bagaimana aku mengendalikan mereka? Mengapa kamu ingin mengendalikan mereka? Penanggung jawab memberitahu Xiao Bai. Jangan menganggap mereka sebagai karakter game. Karena para makhluk kuning kecil ini adalah kehidupan nyata. Yang harus dilakukan Xiao Bai hanyalah menjadi seorang dewa. Membantu para makhluk kuning kecil berkembang biak, mengajarkan mereka berbagai teknologi, dan akhirnya membantu mereka membangun dunia milik mereka sendiri. Walaupun kode awal ditulis oleh penanggung jawab, namun kode-kode ini juga akan tertimpa, dan akhirnya berkembang menjadi apapun penanggung jawab juga tidak tahu. Semua ini sepenuhnya bergantung pada pertumbuhan makhluk kuning kecil. Dengarkan. Mereka sedang berbicara kepadamu. Apa yang mereka katakan, aku juga tidak tahu. Mereka mengembangkan bahasa mereka sendiri, tanpa tulisan, hanya berupa suara. Sama sekali tidak perlu aku rancang. Mereka sudah mengembangkannya sendiri. Mode permainan ini membuat Xiao Bai sangat terguncang. Saat penanggung jawab lengah, Xiao Bai malah tanpa sadar mencuri game tersebut. Setelah pulang ke rumah ia tak sabar mulai memainkannya. Pada awal permainan hanya ada sebuah telur. Ia bertindak layaknya seorang ayah, memberi makan makhluk kuning kecil dengan apel. Saat melihat tubuh makhluk kuning kecil kotor, Xiao Bai bahkan mengeluarkan bak mandi untuk memandikan mereka.
Seiring dengan perawatan penuh perhatian dari Xiao Bai, makhluk kuning kecil pun berkembang satu menjadi dua, dua menjadi empat, terus berkembang biak dan membesar. Melihat begitu banyak keturunan besar dan cucu cicitnya, hanya bisa menatapnya dengan tatapan memelas dari balik layar. Di dalam hati Xiao Bai muncul keinginan untuk berkomunikasi dengan para makhluk kuning kecil. Kesempatan ini akhirnya datang. Xiao Bai memiliki seorang teman berandalan. Hari itu dia datang menumpang di rumah Xiao Bai, mengaku memiliki barang bagus, menanyakan apakah Xiao Bai mau mencoba. Maka Xiao Bai pun tidak banyak berpikir. Setelah mencobanya, ia pun duduk di depan komputer. Ia mendapati dirinya ternyata bisa memahami ucapan para makhluk kuning kecil. Maksudmu, di dalam game, kelompok organisme itu, kelompok. Mereka sedang berkomunikasi denganmu. Mereka Yizi mencoba melakukannya. Hanya saja aku tidak menyadarinya. Informasi yang disampaikan makhluk kuning kecil sangat sederhana. Mereka hanya membutuhkan Xiao Bai menyediakan lebih banyak perangkat. Dengan begitu mereka bisa lebih banyak berkomunikasi dengan Xiao Bai. Xiao Bai segera mencatat semua itu di buku. Namun keesokan harinya saat bangun, Xiao Bai mendapati dirinya kembali tidak memahami ucapan makhluk kuning kecil. Ia segera membeli semua obat dari tangan temannya, lalu pergi ke toko komputer membeli kamera mikrofon dan perangkat keras lainnya. Kini akhirnya ia bisa berkomunikasi dengan makhluk kuning kecil. Xiao Bai tertawa bahagia, setiap hari tenggelam dalam kebersamaan dengan makhluk kuning kecil. Saat telepon dari redaktur utama masuk, Xiao Bai baru menyadari, besok adalah batas waktu penyerahan naskah. Mengingat setelah keluar dari game, makhluk kuning kecil itu juga akan menghilang. Xiao Bai hanya bisa pergi ke kantor untuk mengejar tulisan. Saat Xiao Bai membuka pintu, temannya kebetulan muncul di depan pintu. Xiao Bai pun tiba di kantor dan melanjutkan pekerjaannya. Saat Xiao Bai duduk di depan komputer, mengeluarkan kecepatan mengetik hasil 20 tahun melajang sepenuhnya, bos justru datang ke samping Xiao Bai dan memberitahu bahwa game ini tidak akan dirilis lagi. Mendengar itu Xiao Bai langsung berbalik dan pergi. Bos merasa heran lalu ingin menghapus ulasan yang ditulis Xiao Bai, namun mendapati bahwa itu tampak seperti sebuah lukisan.